Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib dan kajian rutin di Musholla Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam atau petang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak karunia dan nikmat, di mana karunia dan nikmat itu berupa tentu saja kesehatan, berupa kesempatan yang kata Rasulullah SAW, dua nikmat itu sering membuat orang itu lupa dan lalai. Dan nikmat tentu saja adalah nikmat iman dan nikmat taqwa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Serangkaian ibadah yang kita laksanakan termasuk 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang lalu, yang baru saja selesai, seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, tidak lain adalah untuk membawa, untuk bisa mendorong kita menjadi orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian yang sudah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena itu harapan kita semua, seluruh amal ibadah kita khususnya yang baru saja kita lalui di bulan Ramadan, dapat menjadi wasilah mengantarkan kita menjadi orang yang
meraih predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja kemarin sempat saya coba paparkan beberapa ayat Al-Quran yang itu memberikan kepada kita indikasi. Karena iman dan takwa itu memang hakikatnya, kata Rasulullah SAW, ada dalam hati kita. Meskipun demikian, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat indikator-indikatornya. Indikator yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas. Misalnya ada di surat Al-Anfal ayat 28. Bab iman takwa niku ada dalam hati. Kula panjenengan biasanya kita itu masing-masing ya menjaga diri lah, tidak menilai apa yang ada di dalam hati seseorang. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat indikasi yang kemudian bisa dipakai, yang itu bisa dilihat secara lahiriah, gitu ya. Jadi meskipun iman itu ada dalam hati, tapi pancarannya, indikasinya itu bisa dilihat, bisa dirasakan melalui panca indera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kepada kalian, membuatkan untuk kalian furqanan, furqan. Kalau dalam bahasa Indonesia furqan niku artinya pembeda. Tapi di dalam makna ayat ini beberapa ahli Al-Quran, ahli tafsir itu memberikan 3 atau 4 makna dari furqan. Kalau kita pakai yang paling sedikit saja, yang 3. Yang pertama, furqan itu memang faslan, pembeda. Khususnya bainal haqqi wal batil, antara yang benar dan yang salah. Orang yang bertakwa niku enggak ada sensor. Niki sing napa nggih? Barangkali bisa dipakai untuk menilai indikasinya. Persoalan apapun yang dihadapi itu kemudian bisa disensor. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang sikap itu diambil dan benar, mana sikap itu yang salah dijauhi. Itulah yang disebut furqan. Yang barangkali pernah kita alami atau bahkan mungkin berulang-ulang, kita itu biasanya salah berkali-kali. Setelah itu baru memperbaiki. Maka pada saat kita melakukan kesalahan-kesalahan berulang, berarti sebenarnya kita belum diberikan oleh Allah furqan. Cuma bener salah niku nggih ukurane tetap ukuran yang
dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau ukurannya masing-masing kita nggak ada yang salah, wis rumangsa bener kabeh. Waduh, ukurannya memperoleh furqan, orang bertakwa memperoleh furqan, tahu yang benar dan salah itu pun masih nopo nggih, rodok mboten jelas. Karena setiap orang boleh saja mengaku apa yang dilakukannya itu benar. Tapi kalau kita mau jujur dengan hati nurani kita, sebenarnya kita bisa menilai mana langkah kita sebagai sebuah langkah yang salah, mana yang benar. Nah, kalau kita bisa membedakan itu, maka itu indikasi pertama, indikator pertama orang itu mencapai derajat takwa. Nek salah sampai bener niku abu-abu terus. Ya, salah dan bener itu kemudian terus antara hitam dan putih, mboten nate jelas, ini masalah. Ya. Itu furqan. Yang kedua, kata pendapat yang lain, furqanan itu adalah makhrajan, jalan keluar. Orang yang bertakwa itu diberi oleh Allah jaminan jalan keluar atas semua persoalan. Jadi angel pun menurut kebanyakan orang itu tetap ketemu jalan keluar. Yang sering terjadi itu sebaliknya. Ya, meskipun kita juga akan melihat ada orang yang selalu melihat sisi jalan keluar, ada lebih banyak orang selalu melihat sisi masalahnya. Orang yang bertakwa niku kesulitan apapun itu yang dilihat adalah sisi jalan keluarnya. Karena itu dijanjikan oleh Allah. Furqan itu kata sebagian ahli Al-Quran, baik dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas maupun dari kalangan tabi'in, itu adalah makhrajan. Persis seperti yang disebut oleh Allah di dalam surat At-Talaq ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Misale kabeh padha duwe mobil kena digawe mudik, kok enten sing cuma mempunyai sepeda motor. Kalau dia itu memiliki status takwa, maka yang dilihat itu adalah jalan keluarnya. Makanya kadang-kadang nek ndelok wong Indonesia niku koyoke akeh sing takwa, ya napa? Nek gawe mudik niku sepeda motor ya apa carane iso muat wong 5, kan ngoten ya. Plus barang, muri ini disewambung ngoten ya. Niku berarti dia melihat sisi jalan keluar. Meskipun sing duwe mobil pun dereng mesti saged kaya ngoten menyikapi. Tak mudik bos gah ruwet macet ngoten ya. Sing dilihat adalah masalahnya. Sampean kan enak nggo mobil dhewe iya, tapi ini yo pegel ya kan ngono ya. Niku nek sing didelok masalahnya. Jadi gak kepengin pegel sampean ngebis, wes tambah uyel-uyelan. Nah, jadi sing didelok niku salahe. Makanya kita itu kalau mau melihat tuh lihatlah solusinya saja. Toh kita itu siapapun kita, ya akhirnya ya inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilihat harusnya adalah jalan keluarnya, bukan masalahnya. Soalnya nek kulino sing didelok niku masalah, nopo mawon yang diperoleh, apapun yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, itu akhirnya isinya adalah problem semua. Gitu.
Nah, orang yang bertakwa itu yang dilihat adalah peluangnya, ya, jalan keluarnya. Nopo mawon, ngadepi anak, ngadepi tonggo, ngadepi pekerjaan, ngadepi nopo mawon. Enggak, itu yang dilihat adalah peluangnya, jalan keluar. Itu indikator. Sehingga nanti kula panjenengan saged niteni, napa niteni itu? Ya, bisa apa nih bahasa Jawa niku kadang-kadang angel terjemahan Indonesia nih. Mengingat-ingat. Mengingat-ingat. Mengingat-ingat niku bahasa Jawa nih iling-iling. Iya, yes, pokoknya meniteni ya. Oh, nek ketemu wong iki kok sing diomong kok mesti masalah ya iki. Atau melihat diri sendiri, aku iki kok ngene sih. Sing didelok kok mesti masalah, iki repot. Maka janji Allah kepada orang yang bertakwa itu adalah ya ja'allahu furqanan ay makhrajan, jalan keluar. Niku makhrajan. Niku makna furqan itu. Ya ja'alakum furqanan ay makhrajan. Makanya kalau panjenengan niku kalau ketemu persoalan ya yang kita perlu lihat adalah peluangnya. Ya, kesempatan untuk menyelesaikannya. Gitu. Yang kedua, yang ketiga adalah furqanan ay najatan. Atau ada yang menyebut nasron, pertolongan. Ya, keselamatan. Jadi bukan hanya jalan keluar, tapi juga keselamatan. Nek ningali wau napa sepeda motor sing disambung-sambung cek dawa niku mungkin di satu sisi makhrajan, tapi apakah itu jalan keselamatan? Nah, itu beda lagi. Iso bahayani gitu ya. Itu bukan jalan keluar niku, jalan nekat niku nggih. Nah, okay. Tapi itu di satu sisi menunjukkan orang itu melihat peluangnya. Ya. Jadi kalau wajar-wajar mungkin bisa lah. Tapi kalau kadang-kadang ada yang berlebihan itu ya, nah itu sudah tidak memperhatikan keselamatan lagi ya. Jadi orang yang bertakwa itu indikasinya itu. Ya, dia mendapatkan apa namanya? Semacam petunjuk untuk bisa membedakan yang benar yang salah, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dan mendapatkan pertolongan dan keselamatan. Nah, itu ada di dunia, kata loh. Artinya itu bisa dilihat indikasinya di dunia. Kalau indikasi di akhirat, saya kira kita semua tahu orang yang bertakwa, hampir semua janji Allah kepada orang yang mematuhi mentaati Allah, dan itu janjinya sifatnya detail, rinci, itu adalah untuk orang yang bertakwa. Kalau orang yang beriman itu nggak terlalu rinci, di generate aja, dibuat umum saja. Orang yang beriman itu mau swarga. Tapi kalau orang yang bertakwa, nah itu dirinci itu. Nah, itu. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jadi kalau yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa itu deskripsi surganya itu lebih rinci. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang beriman bahwa umum mau menulis swarga mari. Itu artinya beda levelnya antara iman dan takwa itu di situ. Beda levelnya, rinci. Ya termasuk tadi itu. Orang beriman tidak dijanjikan seperti orang yang bertakwa tadi itu. Ya ja'alakum furqanan itu.
Kalau orang beriman diampuni, diberi rahmat, selesai itu. Diampuni, diberi rahmat itu akhirat. Tapi yang di depan tadi itu, Furqan tadi itu, semuanya di dunia itu. Artinya di akhirat iya, tapi di dunia juga iya. Makanya orang bertakwa itu punya kedudukan ya lebih daripada orang yang sekedar mendapat status iman. Meskipun untuk mendapatkan status sebagai orang yang beriman itu tidak mudah, gitu ya. Nah, indikator-indikatornya bisa dilihat secara lahiriah, gitu ya. Ya, itu pengantar kita. Kita ada di bulan di mana kita sesungguhnya bulan Syawal itu artinya kan meningkat ya. Ya, meningkat itu statusnya ada perubahan, peningkatan. Nah, kemudian dengan peningkatan itu ya bertahan, gitu ya, di posisi yang lebih tinggi dari biasanya. Hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sampai di ayat ke berapa itu? Ke-8 dari surat Al-Baqarah. Ya. Kita sudah masuk ayat ke-8 dari surat Al-Baqarah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya, mengutip pendapatnya Mujahid, seorang ahli Al-Quran, ahli tafsir periode tabi'in, ya, beliau membagi. Allah bicara tentang orang yang beriman, bertakwa, itu hanya 4 ayat. Jadi mulai ayat 2, 3, 4, 5, gitu ya. Dan Allah bicara tentang sifat orang kafir hanya di 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Tapi untuk mendeskripsikan, menggambarkan, memberikan penjelasan, rincian sifat-sifat orang munafik, Allah menyebutnya dalam 13 ayat. Ya. Ini menunjukkan posisi orang atau sifat nifak atau posisi orang munafik itu memang lebih sulit untuk dipastikan, gitu ya. Nanti ada kesimpulannya dari tafsir Al-Qurtubi tentang orang-orang munafik itu. Baik, kita baca saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Shadaqallahu alazim. Masih ada berapa? 9 ayat lagi nanti. Jadi mulai ayat 8 sampai ayat 20 Allah akan bicara tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang munafik. Ayat ke-8 dulu, wa minan nas, dan dari sebagian manusia. Mayyaqulu, ada orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada yang mengatakan, mengaku-ngaku kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman.
yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka berusaha menipu. Menipu, ngapusi ya, atau membuat skenario rekayasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, padahal mereka itu sesungguhnya tidaklah memperdayai, menipu, menyiasati illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka itu merasakannya. Gak rumangsa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit yang ada dalam hati mereka itu. Walahum azabun alimum bima kanu yaksibun, dan untuk mereka nanti disiapkan oleh Allah azab yang pedih dengan sebab sikap mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala itu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pembahasan yang sedikit rinci tentang siapa yang disebut dengan An-Nas wa minan nas, dan di antara sebagian manusia. An-Nas, manusia itu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu untuk menyebut manusia, Allah Subhanahu wa taala menggunakan 5 istilah. Inten 5. Dan itu sendiri-sendiri tujuannya itu khusus gitu ya. Jadi ketika dipilih satu diksi bahasa sekarang ya, satu kosakata, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya maksud, punya tujuan, di mana pemilihan kosakata itu menunjukkan maknanya yang khas. Di dalam ayat ini bunyinya An-Nas. Ya. Jadi manusia itu di dalam Al-Qur'an khususnya itu pertama disebut, karena di sini dimulai dengan An-Nas, ya, pertama disebut dengan An-Nas. Yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istilah insan, gitu ya. Yang ketiga disebut oleh Allah dengan bentuk ins. Yang keempat itu disebut dengan Bani Adam, dan yang kelima disebut dengan Basyaru. Nah itu enten maknane dewe-dewe. Jadi kalau nanti diselidiki menurut ilmu leksikologi, ya, ilmu bahasa, itu meskipun bahasa Indonesianya sama, tapi karena penyebutannya dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu berbeda, itu tujuannya berbeda. Kata An-Nas, nah ini hubungannya dengan pendapatnya sinten wau Mujahid di dalam tafsir Al-Qurtubi disebut, itu selalu dipakai untuk menyebut manusia sebagai satu komunitas. Jadi gampangannya An-Nas itu adalah bentuk
jamak. Napa jamak itu? Bentuk plural. Ya. Yang lafadz asalnya nek bahasa Arab niku, nek enten jamak, enten mufrad, enten bentuk tunggalnya itu ada. Nah, podo kali tiang estri nih, ya. Perempuan itu bentuk tunggalnya apa? Mboten nate belajar niku ya. Di dalam bahasa Arab, perempuan itu bentuk tunggalnya imro'ah. Apa? Imro'atun. Sehingga dulu kalau di mahfuzat itu ada hadis yang senantiasa dihafal gitu ya. Apa namanya? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al mar'atus sholihah. Ya. Jadi imro'atun atau mar'atun itu bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Kalau bentuk musannanya keduanya ada imro'atani. Imro'atani. Tapi bentuk jamaknya, pluralnya itu tidak ada. Langsung ganti nisaun. Nah, gitu. Nisa. Gitu. Nek rojul enten. Rojulun duanya rojulani, bentuk pluralnya jamaknya rijalun. Tapi kalau perempuan mboten enten. Imro'ah, imro'atani langsung ganti nisa. Nah, itu nanti dalam Al-Qur'an tuh penggunaannya beda-beda. Kalau disebut nisa itu maknanya apa? Kalau disebut imro'ah itu namanya apa? Ya, kalau disebut zauj itu namanya apa? Kalau disebut apa? Sohibah itu namanya apa? Itu perempuan kalau di dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut satu dengan imro'ah, yang kedua disebut dengan zaujah atau zauj, yang ketiga disebut sohibah. Ya, yang keempat disebut nisa. Kalau istri yang itu punya hubungan yang baik dengan suami itu disebut nisa. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya, nisa. Itu konotasinya adalah hubungan yang baik. Tapi kalau konotasinya hubungannya tidak baik disebut imro'ah. Wedoanmu, ya, itu ya kira-kira. Disebut imro'ah. Ya gitu. Maka di dalam Al-Qur'an, di dalam surat napa jenenge? At-Tahrim, ya, perempuannya, istrinya Fir'aun itu disebut oleh Allah imro'ah. Kenapa? Sing siji api, sing siji api ini. Gitu ya. Nah, jadi ada sekat, ada pembatas itu disebut imro'ah. Sebaliknya, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ya karena berbeda jalan dengan suaminya, ya disebut imro'ah. Ya, disebut imro'ah. Itu dalam surat At-Tahrim itu ya. Dalam surat At-Tahrim apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Gitu. Bukan nisaknya gitu ya. Karena dia pasti ini ya. Ini orang-orang yang sedikit punya ini ya, masalah gitu ya. Begitu pula nanti ketika disebut dengan sahibah, beda-beda. Maaf, kita lanjutkan. Di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ke-8 ini Allah menyebut
manusia dengan nas, maka disebut dengan nas itu selalu untuk menyebut manusia sebagai sebuah komunitas, bentuk jamak. Ya, wa minan nas, dan dari golongan manusia. Manusia sebagai sebuah komunitas. Nanti ada manusia sebagai sebuah ismu jinsin, jenis makhluk, itu disebut ins, nanti beda. Jadi kalau nas itu untuk menyebut orang banyak, tapi kalau menyebut ins itu untuk membandingkannya dengan jin, gitu ya. Gitu. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna, maka isim jenisnya itu adalah ins. Maka semua kata ins itu di dalam Al-Quran itu bandingannya adalah jin. Nyebut jin, nyebut ins jin, gitu ya. Nah, gitu. Itu kenapa disebut anas, kenapa disebut ins. Ada lagi bentuk mufrad, bentuk satuan dari anas. Kalau anas itu kan untuk orang banyak. Satu persatunya itu disebut insan. Insan. Kita satu persatu ini disebut dengan insan. Nah, itu agak detail itu. Di dalam Al-Qur'an itu maknanya sendiri-sendiri. Maknanya sendiri-sendiri. Nanti ada yang disebut Bani Adam, ada yang disebut lagi dengan Bashar. Bashar itu bukan insan, ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada pembahasannya sendiri itu, tapi annas wa minan nas, kata Imam Al-Qurtubi, ya, itu bentuk jamak yang asalnya itu tidak ada bentuk tunggalnya. Ya, kalau bentuk tunggal itu kalimatnya insan atau lafadznya adalah insan. Baik, di dalam tafsir Al-Qurtubi itu diberikan apa namanya, rincian kenapa disebut An-Nas, ya. An-Nas itu ada yang berpendapat akar katanya adalah minan naus wa huwal harokah, ya. Jadi disebut nas itu karena kita itu makhluk yang bergerak, dinamis. Ya, itu membedakan dengan hayawan. Hewan itu juga dinamis, hayun itu dinamis, tapi tidak punya pergerakan seperti manusia. Ya, kita disebut harakah. Ada juga yang berpendapat an-nas itu asal katanya adalah nasia. Oleh karena itu manusia itu disebut dengan nas atau disebut dengan insan bentuk satunya, ya karena sering lupa. Jadi disebut dengan insan atau annas li'annahu mahallul khata' wan nisyan, karena tempatnya salah dan lupa. Kata Ibnu Abbas, nasya Adam ahdallahi fasummiya insanan. Nabi Adam itu lupa perjanjiannya dengan Allah sehingga disebutlah dia dengan insan. Atau ada yang dikutip oleh Ibnu Abbas, wa qala alaihi salam nasya Adam fanasiyat dzurriyyatuhu. Nabi Adam itu pernah lupa, maka keturunannya itu kemudian juga lupa. Baik, itu asal kata dari anas. Wa minan nas, dan dari sebagian manusia itu
Ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman. Satu lagi kata Imam Al-Qurtubi, disebut manusia itu dengan nas, bentuk tunggalnya insan li unsihi bihawa. Disebut uns itu karena apa? Lembutnya, karena sayangnya dengan Hawa. Jadi kita itu disebut nas ya karena sebagai sebuah kumpulan, disebut insan karena sering lupa, ya. Disebut insan itu karena kita itu makhluk yang dinamis, bergerak, dan disebut dengan insan bentuk tunggalnya. Jadi tunggalnya insan tapi jamaknya anas gitu ya. Enggak ada insanani, enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi langsung bentuk tunggal dan bentuk jamak. Disebut dengan insan itu berasal dari kata uns. Dari sini juga nanti ada kata ins. Itu karena kita bersikap lembut khususnya kepada pasangan kita. Jadi manusia itu punya sifat lembut. Jadi itu asal katanya, asal arti dari kata nas atau insan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Cuma di sini disebut wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini ciri pertama orang munafik itu adalah mengaku beriman padahal belum tentu mereka itu beriman, atau padahal mereka itu tidak beriman. Ya. Nanti di surat Al-Hujurat ayat ke-14 itu juga disebut begitu, ada orang mengaku beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab bahwa kalian belumlah beriman. Ya, kalau mengaku Islam boleh. Itu menunjukkan bahwa antara Islam, iman, dan takwa itu punya level tingkatan yang berbeda. Wong sakniki mi ae enten levele kok, sebelah ae enten levele kok. Iman itu juga ada levelnya. Maka level iman itu adalah tingkatan keyakinan hati seseorang di atas sekedar menjadi orang Islam. Tapi nanti masih ada level berikutnya adalah takwa. Nah, di antara orang banyak itu biasa ada yang mengaku beriman padahal mereka itu tidaklah termasuk orang yang beriman. Ini ayat ke-8. Insya Allah ini menjadi awal dari pembahasan kita setelah masuk di bulan Syawal. Dari ayat ini kita mengenal ciri pertama orang munafik adalah mereka yang biasa mengaku-ngaku. Ya, makanya nek ngaku-ngaku niku khawatir loh ya. Jadi bagaimanapun kita itu nanti ada penilaian. Jangan sampai pengakuan kita beriman tapi kenyataannya diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diragukan oleh orang dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas, nanti ciri berikutnya di ayat yang ke-9 dari surat Al-Baqarah. Nah, karena ini juga momentumnya masih di bulan Syawal, maka kita berharap doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita, baik itu puasa kita, ibadah sholat kita, dan ibadah-ibadah lain yang kita giatkan di bulan Ramadan kemarin. Dan mudah-mudahan Allah seperti yang dijanjikannya
menjadikan kita orang yang seperti dilahirkan kembali oleh ibu kita saat masih bayi, menjadi orang-orang yang bersih dan suci. Dan terakhir, saya sendiri menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah sekalian, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, al-afu minkum, taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.